Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 3A Akuntansi Sore akan mempresentasikan materi tentang kewajiban dan ekuitas dana dari mata kuliah akuntansi pemerintahan. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Ninyo Mendewisan Istiawati Utpati, NIM 1902022223. Saya Nikoma Ari Anggreni, nomor induk mahasiswa 1902002022227. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Eriani dengan NIM 1902022238 dengan nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Nikoma Mary Ardiani, nomor absen 12 dengan NIM 19020222244. Baik, perkenalkan nama saya Ninengah Hariudiantari, NIM 1902022248. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikada Lala Widiani Astiti, NIM 19020222264. Perkenalkan, nama saya Nikita Aimanit Sugiantari, nomor induk mahasiswa 1902022273. Saya Igusti Putu Tariani, NIM 19020222276. Baik, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi dari kewajiban. Kewajiban atau utang adalah sesuatu yang memberikan beban kewajiban bagi pemilik di masa depan, di mana pembayarannya dilakukan dengan cara mengorbankan aset. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu karakteristik utama kewajiban. Yang pertama, entitas mempunyai kewajiban masa kini. Yang kedua, kewajiban adalah suatu fungsi tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Dan yang ketiga, kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengikat atau peraturan perundangan. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Klasifikasi kewajiban. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban klasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya, bunga pinjaman, utang perhitungan pihak ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang. Yang kedua, kewajiban jangka panjang yaitu suatu kewajiban pemerintah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Akan tetapi, ada juga beberapa kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Akan tetapi, ada juga beberapa kewajiban yang jatuh tempo atau akan diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan dan tetap dilaporkan sebagai kewajiban jangka panjang. Beberapa kewajiban tersebut adalah yang memenuhi ketiga kondisi berikut. Yang pertama, jangka waktu aslinya adalah periode lebih dari 12 bulan. Yang kedua, ekuitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Yang ketiga, maksud tersebut didukung dengan adanya perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga tentang pengakuan dan pengukuran kewajiban. Langsung saja, yang pertama, pengakuan kewajiban. Pada dasarnya, kewajiban diakui dalam neraca jika besar kemungkinannya bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 9, kewajiban diakui atau dicatat pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku, dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan. Kejadian yang
berkaitan dengan pemerintah, kejadian yang diakui pemerintah. Transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa sadar secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atau jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan, memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemda, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada serta bukan melalui transaksi dengan pertukaran. Beberapa contoh transaksi tanpa pertukaran dalam Pemda adalah pemberian hibah, subsidi, atau bantuan keuangan kepada suatu entitas seperti desa, organisasi kepemudaan, LSM, dan lain sebagainya. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga yaitu kejadian yang berkaitan dengan pemerintah. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi, namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Contoh dari kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kerusakan yang dilakukan tanpa sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan pemerintah. Yang keempat yaitu kejadian yang diakui oleh pemerintah. Kejadian yang diakui oleh pemerintah ini merupakan kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun memiliki konsekuensi keuangan bagi pemerintah, karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Contoh dari kejadian yang diakui pemerintah ini adalah suatu kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam, yang dimana setiap keluarga yang rumahnya roboh akan menerima ganti rugi sebesar 30 juta untuk menanggulangi masalah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi terhadap kewajiban jangka pendek. Yang pertama yaitu utang perhitungan pihak ketiga. Utang perhitungan pihak ketiga yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Contoh dari transaksi utang perhitungan pihak ketiga ini yaitu dibayarkan pembayaran gaji pokok sebesar 200 juta, yang dimana pembayaran ini dipotong IWP sebesar 2 juta dan tamperum sebesar 1 juta. Maka jurnal untuk mencatatnya yaitu belanja gaji sebesar 200 juta di debit, pada kas sebesar 200 juta di kredit, dan kas sebesar 3 juta di debit pada utang perhitungan pihak ketiga sebesar 3 juta di kredit. Perlakuan akuntansi pada kewajiban jangka pendek. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga yang dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun contoh dari transaksi utang bunga adalah misalnya pada tahun yang lalu pemerintah Kota Harapan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat sebesar 50 juta rupiah yang akan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun dengan bunga pinjaman sebesar 10% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap tahun pada tanggal 15 Januari. Jurnal untuk mencatatnya adalah yang pertama, jurnal yang akan dibuat pada akhir tahun adalah pengakuan utang bunga yaitu sebesar 5 juta yang didapat dari 10% kali 50 juta. Jurnalnya, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yaitu sebesar 5 juta rupiah pada debit dan utang bunga sebesar 5 juta rupiah pada kredit. Sedangkan jurnal yang dibuat ketika dilakukan pembayaran bunga yaitu pada tanggal 15 Januari, jurnalnya adalah belanja bunga sebesar 5 juta rupiah pada debit, kas sebesar 5 juta rupiah pada kredit, utang bunga sebesar 5 juta rupiah pada debit, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek yaitu sebesar 5 juta rupiah pada kredit. Baik, selanjutnya ada perlakuan akuntansi pada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dicatat dan dilaporkan menggunakan nilai nominal atau nilai pari atau par value. Akan tetapi, untuk jenis
kewajiban pemerintah yang dapat diperjualbelikan harus dinilai dan dicatat sebesar nilai nominal dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Adapun contoh pencatatan kewajiban jangka panjang adalah misalnya untuk menutup defisit anggarannya, pemerintah Kota Harapan menerbitkan obligasi dengan nilai nominal sebesar 950 juta dengan tidak ada diskonto atau premium. Penerbitan obligasi ini merupakan transaksi pembiayaan yang akan dijurnal sebagai berikut. Kas sebesar 950 juta rupiah pada debit, penerimaan pembiayaan, utang dalam negeri, obligasi sebesar 950 juta pada kredit, dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang sebesar 950 juta pada debit, utang dalam negeri, obligasi sebesar 950 juta pada kredit. Perubahan valuta asing. Utang pemerintah pusat dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, akun kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penghapusan hutang. Penghapusan hutang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditor kepada debitor, baik sebagian maupun seluruhnya. Jumlah utang debitor dalam bentuk perjanjian formal di antara keduanya. Pengungkapan kewajiban. Informasi-informasi terkait kewajiban pemerintah yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan di antaranya adalah: yang pertama yaitu jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang kedua yaitu jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang ketiga yaitu bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Yang keempat yaitu konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dan perjanjian restrukturisasi utang. Yang kelima yaitu tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditor dan biaya pinjaman. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh dari pengungkapan kewajiban. Di sini ada satu contoh, yaitu satu kasus contoh, yaitu pada akhir semester pertama, Pemkot Harapan ingin melakukan perhitungan bunga atas pinjaman dari pemerintah pusat. Pinjaman diterima di tahun yang berjalan pada tanggal 1 Februari sebesar 1 miliar. Bunga yang dibebankan sebesar 4% per tahun. Dan pertanyaannya yaitu berapa utang berapa utang bunga yang harus diakui dalam laporan keuangan semester pertama dan bagaimana jurnalnya. Penyesuaian untuk perhitungan utang bunga yang harus diakui dari laporan keuangan semester pertama adalah 4% dikalikan dengan 6/12 dikali 1 miliar sama dengan 20 juta. Untuk jurnal pengakuan utangnya yaitu dana yang harus digunakan untuk untuk pembayaran utang jangka pendek yaitu sebesar 20 juta dan utang bunganya juga sebesar 20 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekuitas dana. Ekuitas dana dalam akuntansi pemerintahan sama dengan istilah fund balance dalam akuntansi sektor publik. Secara teoritis, ekuitas dana menunjukkan ketersediaan fund atau sumber daya yang dimiliki entitas. Baik, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Klasifikasi ekuitas dana. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintahan yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undang. Pengakuan dan pengukuran ekuitas dana. Yang pertama, pengakuan ekuitas dana. Pengakuan modal atau ekuitas biasanya diakui saat pemodal mentransfer sumber daya kepada perusahaan sebagai imbalan
bagian kepemilikan perusahaan. Pengakuan modal biasanya digunakan pada perusahaan yang berbentuk perseorang maupun kelompok. Modal yang disetor diakui pada saat penerimaan baik berupa kas maupun non-kas. Saldo normal ekuitas berada di sisi kredit. Yang kedua, pengukuran ekuitas dana. Modal atau ekuitas diukur sesuai dengan jumlah kas yang diterima. Sementara untuk setoran yang berupa non-kas akan diukur sebagai nilai wajar non-kas pada saat diserahkan, yaitu nilai apresial tanggal yang disetujui Dewan Komisaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.